Berita mengejutkan dari Cilegon. Seorang anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dituduh meminta uang sejumlah 5 triliun rupiah atau sekitar 335 juta dolar Amerika dari seorang investor asing. Tuduhan ini telah mengejutkan banyak pihak. Peristiwa pemerasan ini diduga terjadi pada Chengda Engineering Co., kontraktor yang terlibat dalam proyek pabrik CAADC. Proyek ini sangat penting bagi perkembangan industri di wilayah tersebut. Permintaan uang tersebut dilakukan tanpa proses tender, menimbulkan kekhawatiran serius tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menambah ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Berita ini mengguncang dunia bisnis Indonesia dan internasional, menciptakan gelombang kejut di pasar global. Kadin, sebuah lembaga terhormat yang mewakili bisnis Indonesia, kini berada di tengah kontroversi besar. Reputasi mereka dipertaruhkan. Jika terbukti benar, tuduhan ini dapat berdampak luas pada reputasi organisasi dan iklim investasi Indonesia. Investor mungkin akan berpikir 2 kali sebelum berinvestasi. Insiden ini telah memicu kemarahan publik dan seruan agar pihak berwenang segera bertindak. Masyarakat menuntut transparansi. Masyarakat menuntut keadilan dan akuntabilitas, mendesak lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan tidak memihak. Mereka ingin melihat tindakan nyata. Pemerintah Indonesia juga menyatakan keprihatinannya, menekankan komitmennya untuk menegakkan hukum dan melindungi investor asing. Mereka berjanji akan mengambil langkah tegas. Seiring berjalannya investigasi, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Publik menunggu hasil penyelidikan. Apa yang memotivasi anggota Kadin untuk diduga melakukan permintaan yang berani ini? Apakah ada motif tersembunyi? Apa peran, jika ada, dari individu atau organisasi lain dalam dugaan upaya pemerasan ini? Apakah ini bagian dari konspirasi yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan sejauh mana skandal ini dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Hanya waktu yang akan menjawab. Inti dari skandal ini adalah video viral yang beredar luas di media sosial, menarik perhatian banyak orang. Video tersebut, yang dilaporkan direkam saat pertemuan antara perwakilan Kadin Cilegon, organisasi masyarakat setempat, dan pejabat Chengda Engineering Co., telah menjadi pusat perhatian. Menunjukkan seorang pria berpakaian putih meminta 5 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar. Keaslian video tersebut belum diverifikasi secara independen, menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, isinya telah memicu kemarahan publik dan memperkuat seruan untuk investigasi menyeluruh dan transparan. Dalam video tersebut, pria itu terdengar mengatakan bahwa 5 triliun rupiah dibutuhkan untuk bagian Kadin dalam proyek tersebut, menambah kontroversi. Dia juga menyebut tambahan 3 triliun rupiah untuk Kadin, yang meningkatkan kecurigaan tentang skala dugaan upaya pemerasan ini, membuat banyak pihak waspada. Kemunculan video tersebut telah memberikan tekanan besar pada polisi dan Kadin untuk mengambil tindakan cepat dan tegas, demi menjaga kepercayaan publik. Lembaga penegak hukum sekarang sedang menganalisis video tersebut sebagai bagian dari investigasi mereka, mencari kebenaran di balik klaim tersebut. Di sisi lain, Kadin menghadapi desakan untuk meminta pertanggungjawaban anggotanya atas tindakan mereka dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang, menjaga integritas organisasi. Video tersebut berfungsi sebagai pengingat akan dampak buruk korupsi dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam urusan bisnis yang seringkali rentan terhadap praktik korup. Skandal ini telah menyoroti perlunya perlindungan yang lebih kuat untuk melindungi investor dan memastikan persaingan yang adil bagi semua bisnis yang beroperasi di Indonesia, demi masa depan yang lebih baik. Menanggapi seriusnya tuduhan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto telah mengambil tindakan cepat dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan upaya pemerasan ini. Tim ini akan bekerja tanpa henti untuk mengungkap kebenaran. Tim tersebut terdiri dari penyidik berpengalaman yang bertugas mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan menentukan apakah ada tindak pidana yang telah dilakukan. Mereka akan memastikan setiap detail diperiksa dengan teliti. Irjen Pol Suyudi telah berjanji untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan tidak memihak, meyakinkan publik bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara adil.
Beliau juga berjanji untuk terus memberi informasi kepada publik tentang perkembangan investigasi dan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang terbukti bersalah. Tidak akan ada toleransi bagi pelanggar hukum. Investigasi polisi berfokus pada beberapa aspek kunci kasus ini. Ini termasuk memverifikasi keaslian video viral, mengidentifikasi semua individu yang hadir di pertemuan tempat dugaan upaya pemerasan terjadi, dan memeriksa catatan keuangan untuk melacak aliran dana ilegal. Setiap transaksi akan diperiksa dengan cermat. Kepolisian Daerah Banten bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, untuk mengungkap sepenuhnya dugaan skema ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses investigasi. Investigasi ini diperkirakan akan kompleks dan menantang, tetapi polisi berkomitmen untuk memastikan keadilan ditegakkan. Mereka akan bekerja tanpa lelah demi keadilan. Kadin Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Nasional telah mengutuk dugaan upaya pemerasan dan menjanjikan kerjasama penuh dengan investigasi polisi. Ketua Kadin Arsyad Rasjid mengeluarkan pernyataan yang menekankan kebijakan tanpa toleransi organisasi terhadap segala bentuk korupsi atau perilaku tidak etis. Kadin Indonesia sangat menyesalkan dugaan insiden di Cilegon, kata Arsyad. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika tertinggi dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota manapun yang terbukti bersalah melakukan kesalahan. Arsyad lebih lanjut menekankan bahwa Kadin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan transparan di Indonesia. Ia menekankan bahwa tindakan beberapa individu tidak boleh menodai reputasi seluruh organisasi atau menghalangi investor asing untuk berbisnis di negara ini. Tanggapan Kadin disambut dengan optimisme yang hati-hati oleh publik dan komunitas bisnis. Banyak yang menunggu untuk melihat apakah organisasi tersebut akan menepati janjinya dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah korupsi di dalam jajarannya. Kadin Indonesia telah menguraikan berbagai sanksi potensial yang dapat dijatuhkan pada anggota manapun yang terbukti terlibat dalam dugaan upaya pemerasan. Sanksi-sanksi ini, yang bervariasi tingkat keparahannya, tergantung pada beratnya pelanggaran, dimaksudkan untuk mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa perilaku semacam itu tidak akan ditoleransi. Untuk pelanggaran ringan, Kadin dapat mengeluarkan peringatan tertulis atau teguran kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran ringan. Pelanggaran yang lebih serius dapat mengakibatkan penangguhan sementara wewenang organisasi, yang melarang individu tersebut memegang posisi kepemimpinan apapun di Kadin untuk jangka waktu tertentu. Dalam kasus yang paling parah, Kadin dapat merekomendasikan penggantian atau bahkan pencabutan mandat bagi individu yang terbukti bersalah atas pelanggaran etika yang serius. Ini secara efektif akan menghapus individu tersebut dari posisinya di Kadin, dan juga dapat memengaruhi kedudukan mereka dalam komunitas bisnis yang lebih luas. Kesediaan Kadin untuk menjatuhkan sanksi tersebut menunjukkan komitmennya untuk meminta pertanggungjawaban anggotanya atas tindakan mereka. Tanggapan organisasi akan diawasi dengan ketat untuk melihat apakah itu secara efektif mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Kadin telah meluncurkan rencana komprehensif yang bertujuan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi lingkungan bisnis. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan kerangka peraturan dan memastikan kepatuhan di berbagai sektor. Dengan melakukan hal itu, Kadin bertujuan untuk mendorong lanskap ekonomi yang lebih tangguh dan aman. Pemerintah daerah di Banten mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan iklim investasi yang kondusif. Dengan menyederhanakan proses birokrasi dan menawarkan insentif yang menarik, mereka berharap dapat menarik lebih banyak investor domestik dan asing. Upaya ini dipandang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Skandal baru-baru ini tidak diragukan lagi telah membayangi prospek investasi asing. Investor sekarang lebih berhati-hati mempertimbangkan risiko sebelum berkomitmen dengan sumber daya mereka. Pemerintah sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan di pasar.
Transparansi dan akuntabilitas telah muncul sebagai prinsip dasar dalam membangun kembali kepercayaan. Dengan mempromosikan tata kelola yang terbuka dan pengawasan yang ketat, pihak berwenang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan. Langkah-langkah ini penting dalam mendapatkan kembali kepercayaan investor dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.